Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang, selamat siang. Semangat dong. Bagi teman-teman yang hari ini masih belum bangun, bangunlah. Udah siang nih. Tapi mungkin kalau pas nonton ini malam-malam, ya bangun, tetap bangun. Pagi-pagi bangun juga. Gimana teman-teman kabarnya? Moga-moga sehat selalu ya. Gitulah harusnya kita menjalani kehidupan. Sehat, bahagia, banyak kawan, sedikit musuh. Nikmat luar biasa. Begitukah? Harusnya begitu. Tersisa dari ultah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kalau tidak salah kemarin, 1 hari yang lalu, ada satu spekulasi yang disebut-sebut sebagai menjadi kejutan. Jadi rekan-rekan media, baik media online maupun media mainstream, hampir semuanya itu meyakini akan diumumkan capres oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi ternyata ya nggak ada kejutan. Saya kira kejutannya adalah ekspresi Bu Mega, tata kata dan gesturnya menunjukkan PD yang berlebihan. Oke, Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan, partai penguasa, hari-hari ini mempunyai sosok petugas partai. Siapa dia? Insinyur Joko Widodo yang kebetulan juga Presiden Republik Indonesia. Bayangkan, presiden saja itu dianggap sebagai petugas partai. Berarti ya kita udah bisa bayangkan lah bagaimana nasib seorang petugas partai. Bahkan pernah suatu kali petugas partai ini duduk bersama Ibu Mega dan putri mahkota, yaitu Ibu Puan. Terlihat sekali bukan seperti seorang presiden, cara duduknya, cara apanya gitu. Tapi nggak apa-apa ya, memang tradisi yang dibikin Ibu Megawati seperti itu. Ya itu saya kira sah-sah saja. Tapi kita yang nonton, rakyat seperti saya ini merasa agak kecewa. Kenapa presidenku kok diperlakukan seperti itu? Ya tapi itu udah berlalu, memang pernah viral. Tapi sekarang saya melihat begini. Jadi partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang sudah berkuasa 2 tahun, artinya memiliki presiden, kemudian menterinya juga orang-orang dari kalangan PDIP, dan saya kira sekian bidang itu menjadi akhirnya mau nggak mau PDI lah yang punya. Tapi memang hukum alam itu akan selalu merotasi, sebagaimana halnya bulan, bintang, matahari. Kita tahu matahari kalau terbit pasti dari timur, makin ke atas jam 12 siang, di tengah-tengah di atas kita. Kalau sudah agak sore waktunya maghrib,
atau menjelang maghrib, asar, matahari yang terang benderang itu pun akan tenggelam. Saya tidak tahu apakah PDI Perjuangan ini akan mengikuti hukum alam sebagaimana matahari, tumbuh berkembang, menjadi pemenang, bersinar terang, dan intinya mampulah menerangi kemana-mana, menerobos kemana-mana, menguasai di mana-mana. Tetapi ingat, matahari pun akhirnya meredup, memasuki masa asar, masuk kemudian maghrib, dan matahari ternyata yang terang itu pun akan lewat juga. Apakah ini tanda-tanda seperti itu yang juga akan dialami PDI Perjuangan? Ingat dulu Golkar zamannya Pak Harto, bagaimana dia berkuasa di mana-mana. Ingat pula Partai Demokrat zamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga kita tidak pernah membayangkan bisa berkibar terang benderang dan akhirnya redup akibat korupsi dan lain-lain. Saya kira bukan hanya korupsi, tapi akibat memang waktunya redup. Ini PDI Perjuangan ini, kalau saya menoong, bahasa baru ya, ini kamus baru loh. Saya kebetulan orang bahasa jadi agak sedikit tahu. Setelah hasil toongan saya, menoong, tahu nggak menoong? Jadi mengintip tapi dengan jelas gitu, itu namanya menoong. Kalau mengintip dengan nggak jelas itu bukan menoong. Saya menoong, kelihatannya PDIP juga akan mengikuti hukum alam. Tidak mungkin tidak, mau tidak mau, iya atau tidak iya. PDI juga akan meredup dan tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Konflik internal walaupun tidak muncul ke permukaan, saling injak, saling berebut jabatan, bahkan antara sama-sama kader antara Pak Ganjar Pranowo dengan Bambang Pacul, wah itu pertarungannya keras, padahal sama-sama dari istilahnya dari Jawa Tengah. Tapi ya itulah resiko sebuah hukum alam. Saya melihatnya hukum alam aja. Apakah bisa matahari ditahan untuk tidak meredup, tidak gelap? Apa bisa ditahan? Kan nggak bisa. Ini hukum alam. Jadi kita manusia itu saya kira diberi akal untuk membaca tanda-tanda zaman. Salah satu hal yang paling saya ingat dan paling saya hafal dalam pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak ada satu kata pun soal Ganjar Pranowo. Nah, apakah ini yang menjadi kejutan di ultah PDI Perjuangan kemarin itu? Wallahu a'lam. Tapi Pak Ganjar nggak usah khawatir lah, tenang-tenang aja lah. Jadi tenang-tenang aja. Jadi kalau Pak Ganjar sudah tidak masuk radar Ibu Megawati, lalu siapa? Saya menduga putri mahkota yaitu Ibu Puan Maharani yang akan dinaikkan nanti menjadi pilihan Ibu Megawati, entah sebagai wakil atau sebagai capres atau calon presidennya. Tapi gelagatnya, rasa-rasanya, hitung-hitungannya kalau memaksakan diri menjadi presiden sebenarnya nggak apa-apa juga. Nggak harus koalisi dengan partai lain pun, PDI udah cukup 20% elektoralnya. Tetapi ya mungkin itulah tanda-tanda masa
mahribnya PDI Perjuangan, bahkan juga masa dalam tanda kutip tuanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi pesan saya kepada kawan-kawan para kader PDI Perjuangan, ya harus menerimalah. Memang seperti matahari, kadang terang, kadang juga memasuki masa sore hari, senja, dan harus memasuki masa maghrib, artinya gelap. Ya tapi itu kan wajar aja lah, manusiawi. Jadi tidak perlu ada yang disesali, tidak perlu ada yang disesali. Dan pesan saya kepada Bang Ganjar Pranowo, tepatnya Mas Ganjar Pranowo, ya saya kira menunggu nasib sajalah. Saya kira kalaupun oleh Ibu Megawati tidak dicalonkan menjadi presiden, saya kira kan masih banyaklah tempat-tempat berkarya, tempat-tempat melakukan pengabdian. Dan seperti pernah saya singgung dalam beberapa waktu yang lalu, di video-video saya yang lama, ada filosofi huruf G. Jadi memang orang kalau namanya huruf atau perusahaan yang awalnya dengan huruf G itu memang banyak yang sukses. Contohnya Gudang Garam, contohnya Garuda, Kacang Garuda, toko buku Gramedia, kan G semua itu. Hanya harus dipahami juga bahwa tidak semua G itu bisa sampai puncaknya. Saya nggak tahu apakah G yang dimiliki Ganjar Pranowo akan mencapai titik puncak, akan menjadi orang nomor 1 di Republik ini, yaitu menjadi presiden. Wallahu a'lam. Bagi kawan-kawan, bagi saudara-saudara yang tidak memahami apa yang saya sampaikan itu, kalian juga punya awalan G juga. Apa itu? Goblok. Mohon maaf ya. Saya Peci Miring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.